Kamu pernah nggak bantu seseorang tanpa tahu siapa dia sebenarnya? Bayangkan, kamu menolong makhluk yang ternyata bukan manusia, tapi penguasa hutan yang disembunyikan waktu. Dan apa yang terjadi setelah itu? Mengubah seluruh hidupmu. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kamu nonton dari kota mana. Dari Jakarta, Surabaya, Medan, atau mungkin dari kampung kecil seperti desa tempat cerita ini dimulai? Tanah di desa lembah kencana retak seperti kulit tua yang haus. Tak ada hujan selama berbulan-bulan, dan setiap pagi, Sari menatap sawahnya yang kering dengan dada sesak. Butiran padi yang dulu hijau kini tinggal jerami keabu-abuan. Setiap langkahnya di pematang memunculkan debu halus yang menempel di betisnya. Ia tak lagi tahu apakah hari itu masih disebut musim tanam, atau sekadar masa menunggu keajaiban yang tak kunjung datang. Sari berumur 27 tahun. Sejak kecil ia sudah terbiasa bekerja sendirian di ladang peninggalan almarhum orang tuanya. Ia bukan wanita yang banyak bicara. Rambutnya selalu diikat tinggi, tangannya keras karena cangkul, tapi matanya menyimpan lembut yang jarang terlihat. Saat orang-orang di desanya mulai pergi ke kota mencari pekerjaan, Sari tetap bertahan di sini. Tanah ini ibarat ibu, katanya pelan setiap kali ada yang mengajaknya pergi. Kalau ibu sakit, masa aku malah meninggalkannya? Malam itu, langit akhirnya berubah warna. Awan hitam menggulung pelan dari arah hutan. Angin membawa bau tanah basah yang lama hilang. Sari menghentikan langkahnya di tengah jalan tanah, menengadah, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, butir hujan jatuh di wajahnya. Ia tidak lari, tidak bersembunyi. Ia berdiri diam, membiarkan hujan mengguyur seluruh tubuhnya. Air mengalir di rambutnya, menetes di pipi, seperti ucapan selamat datang dari langit. Tapi di balik rasa haru itu, telinganya menangkap sesuatu. Suara berat, seperti erangan panjang dari arah semak di tepi hutan. Sari menegakkan tubuhnya, menajamkan pendengaran. Suara itu bukan manusia, terlalu dalam, terlalu berat. Rasa takut menyusup di dadanya, tapi di saat bersamaan, ada sesuatu dalam suaranya yang membuat hati Sari terguncang. Seolah itu bukan suara ancaman, melainkan panggilan minta tolong. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat. Daun-daun basah menampar wajahnya. Lumpur menelan sebagian kakinya. Tapi ia terus maju. Di antara kabut hujan, ia melihat sesuatu yang besar terbaring. Mata Sari membelalak. Seekor harimau. Tubuhnya berbalut lumpur. Napasnya berat. Tapi tak ada darah, tak ada luka. Binatang itu hanya tampak kelelahan. Matanya separuh terbuka. Menatapnya lemah. Sari mematung. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Setiap napas harimau itu menimbulkan getaran di dada. Ia tahu, seharusnya ia lari. Tapi tatapan mata binatang itu tidak memantulkan ganas atau marah. Justru ada semacam kesedihan yang tidak bisa dijelaskan. Entah kenapa, air mata Sari ikut jatuh. Ia menggigit bibir, lalu berkata lirih, "Kau juga haus, ya?" Tanpa berpikir panjang, Sari mengambil tempurung kelapa yang tergantung di sabit bambunya. Ia menampung air hujan, lalu mendekat perlahan. Harimau itu menatapnya. Pupil matanya mengecil, namun tetap diam. Ketika air itu disodorkan, lidah besar itu menjilat perlahan. Setiap gerakan terasa seperti mimpi yang aneh, antara takut dan iba, antara naluri manusia dan sesuatu yang lebih halus dari rasa. Sari kemudian membuatkan tempat berteduh dari daun kelapa dan ranting kering. Ia menyalakan api kecil dari sabut kelapa kering yang disimpannya di gubuk. Hujan masih deras, angin menderu, tapi di dalam cahaya redup itu, Sari duduk di samping binatang besar itu, menjaga jarak, namun tidak pergi. Malam berjalan lambat. Sari mendengar napas berat harimau itu berubah jadi dengus lembut. Ia menatap hewan itu lama, hingga matanya sendiri perlahan terpejam. Dalam kantuknya, ia sempat berbisik, "Kalau kau makhluk ciptaan Allah, pasti Dia juga sayang padamu, sama seperti kita yang sedang berjuang." Ketika fajar menyingsing, hujan telah berhenti. Udara terasa jernih. Tanah mulai lembab dan segar.
Sari terbangun dengan tubuh pegal, dan ketika menoleh ke arah tempat harimau itu, ia mendapati ruang kosong. Tak ada jejak, tak ada bau hewan. Bahkan tanah yang tadi diinjak pun tampak rata seperti tak pernah disentuh. Ia berdiri, bingung, dan menemukan sesuatu di dekat tempat api kecilnya. Bunga liar berwarna ungu yang hanya tumbuh di lembah bagian dalam hutan, tempat manusia jarang berani menjejak. Hujan belum cukup lama untuk membawa bunga itu sampai sini. Sari menatapnya lama. Hatinya bergetar, tapi ia tidak tahu kenapa. Dari jauh, terdengar suara burung-burung hutan mulai bersahutan, seolah menyambut pagi yang baru. Sari menggenggam bunga itu, lalu menatap sawahnya yang mulai mengeluarkan uap lembab. Untuk pertama kalinya, ia merasa sesuatu di dalam dirinya berubah. Ada rasa hangat yang belum pernah ia rasakan, campuran antara syukur, takjub, dan rahasia yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan di saat itulah, angin bertiup dari arah hutan, membawa aroma samar yang sama seperti malam sebelumnya. Wangi tanah, hujan, dan entah kenapa, wangi tubuh binatang yang pernah ia tolong. Sari tidak tahu bahwa langkah kecilnya malam tadi baru saja membuka pintu takdir yang tertutup ribuan tahun. Tapi untuk saat ini, ia hanya berdiri di tengah sawah basah, menatap langit, berbisik lirih dengan penuh harap. Terima kasih, Allah. Mungkin ini awal dari sesuatu yang belum aku mengerti. Pagi itu terasa berbeda. Udara lembah kencana lembab, tapi ringan. Kabut tipis melayang di atas sawah seperti tirai sutra putih. Sari berdiri di ambang pintu gubuknya, menggenggam bunga ungu yang semalam ia temukan. Kelopaknya masih segar, tak layu sedikit pun meski sudah semalaman. Di dasar hatinya, ada perasaan aneh, campuran antara syukur dan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Ia berjalan menuju sawah. Langkahnya pelan, sepatu anyamannya menjejak tanah lembab yang baru saja disiram hujan pertama. Aroma tanah basah itu menenangkan. Tapi di sela-sela ketenangan itu, Sari merasakan sesuatu yang lain. Semalam, di bawah hujan deras, ia benar-benar melihat seekor harimau. Ia yakin. Tapi pagi ini, jejaknya tak ada. Tak ada rumput rebah. Tak ada bekas kaki. Seolah semuanya hanya mimpi. Namun yang membuatnya tercekat bukan itu. Di dekat pintu gubuk, ada tapak kaki manusia. Basah, besar, dan jelas baru. Jejak itu berawal dari arah hutan, berhenti tepat di depan ambang pintu rumahnya, lalu hilang begitu saja. Sari menatap tanah itu lama. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tak ada tanda orang datang malam-malam. Di desa ini, semua orang tidur cepat, dan tak satu pun berani mendekati hutan saat malam. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin ada orang tersesat, gumamnya, meski suaranya sendiri terdengar ragu. Ia melanjutkan aktivitas seperti biasa, menimba air dari sumur, memberi makan ayam, dan membersihkan tungku. Tapi sepanjang pagi itu, perasaan aneh tak juga hilang. Kadang ia merasa seperti sedang diawasi. Kadang, di sudut matanya, ia melihat bayangan bergerak di pinggir ladang. Namun saat menoleh, tak ada apa-apa. Menjelang sore, angin mulai berembus dari arah hutan. Udara berubah dingin, seperti membawa rahasia. Sari memutuskan untuk menjemur pakaian di belakang rumah. Saat ia menggantung kain terakhir, angin bertiup kencang dan menjatuhkan satu baju ke tanah. Ia membungkuk mengambilnya, dan ketika bangkit, ada seseorang berdiri di seberang pagar bambu. Seorang pria, tinggi, berpakaian jubah hijau tua yang lembab seperti baru melewati hujan. Wajahnya bersih, kulitnya agak kecoklatan seperti tanah lembah, dan mata itu berwarna keemasan. Sari terdiam. Ia ingin bertanya siapa dia, tapi suara tak keluar. Pria itu menundukkan kepala perlahan, gerakannya lembut, sopan, seolah sudah mengenalnya lama. "Maaf," katanya dengan suara berat tapi menenangkan. "Aku menumpang teduh sebentar. Hujan semalam membawaku terlalu jauh." Sari menggenggam erat bajunya. "Kau, dari mana?" tanyanya hati-hati. "Dari hutan." Jawabnya singkat, tapi nada suaranya dalam dan jujur. "Hutan." Kata itu membuat tubuh Sari menegang.
Hutan lembah kencana bukan tempat sembarangan. Banyak orang percaya hutan itu dijaga roh-roh tua. Tempat waktu tidak berjalan seperti di dunia manusia. Tak ada penduduk yang berani masuk tanpa alasan penting. Namun pria itu berdiri tenang, tanpa tanda-tanda kelelahan. Rambutnya agak panjang, meneteskan air, dan ketika angin lewat, ada aroma samar bunga liar yang sama dengan bunga di tangan Sari. Aroma yang hanya muncul semalam saat harimau itu datang. Sari tak tahu kenapa, tapi rasa takutnya perlahan surut. Ia membuka pagar bambu dan mempersilakannya masuk. "Kalau kau butuh air hangat, aku punya," katanya pelan. Pria itu mengangguk, melangkah masuk tanpa suara. Setiap langkahnya seperti tidak menimbulkan beban di tanah. Ringan, tapi pasti. Ia duduk di kursi kayu dekat tungku, memandangi api yang baru dinyalakan. "Namamu siapa?" tanya Sari akhirnya. "Raka," jawabnya sambil menatap nyala api itu. "Aku penjaga hutan. Sudah lama tinggal di sana, jauh dari manusia." "Penjaga hutan." Sari mengernyit. "Di sana tidak ada orang, Raka. Semua orang tahu hutan itu ditinggalkan." Raka tersenyum samar. "Yang kau lihat mungkin hanya apa yang ingin hutan perlihatkan." Sari tidak tahu harus membalas apa. Kalimat itu terdengar aneh, tapi caranya berbicara membuat dada terasa tenang. Ia kemudian menyuguhkan air panas dalam batok kelapa. Saat Raka menerima, jemarinya menyentuh kulit Sari secara tak sengaja. Hangat, bukan dingin seperti orang yang lama di luar, tapi juga bukan panas seperti manusia biasa. Ada sesuatu di sentuhan itu yang membuat jantungnya berdetak lebih keras. Entah kenapa. Mereka berbincang singkat. Raka tidak banyak bicara, tapi setiap kalimatnya dalam, seperti membawa makna tersembunyi. Ia bercerita tentang hewan-hewan yang kehilangan rumah, tentang sungai yang makin surut, dan tentang hutan yang bernapas lebih cepat setiap kali manusia menebang terlalu banyak. Allah memberi alam agar manusia belajar bersyukur, bukan berkuasa, katanya pelan. Tapi sekarang, hutan menangis. Sari menunduk, merasa bersalah tanpa tahu kenapa. "Aku hanya petani kecil. Aku tak pernah menebang apapun." Raka menatapnya lembut. "Aku tahu. Justru karena itu hutan mengizinkanmu tinggal di tepinya." Kalimat itu membuat Sari terpaku. Hening panjang menyelimuti mereka. Hanya suara api yang berderak. Raka kemudian berdiri. "Aku harus kembali sebelum malam," katanya sambil menatap keluar jendela. "Tapi aku akan datang lagi. Masih banyak yang perlu kukatakan padamu." Sari ingin bertanya, tapi Raka sudah melangkah keluar. Langkahnya tenang, hampir tanpa suara. Saat ia mencapai jalan setapak menuju hutan, angin bertiup kencang, dan dalam sekejap, sosoknya lenyap di balik kabut sore. Sari berlari keluar, mencari-cari, tapi yang tersisa hanya udara lembab dan wangi bunga liar yang semakin kuat. Di tanah tempat Raka berdiri tadi, ada seikat bunga ungu, bunga yang sama dengan yang ia temukan pagi ini. Ia menggenggam bunga itu erat. Dadanya bergetar antara percaya dan tidak. Sari menatap langit yang mulai temaram, lalu berbisik pelan. "Siapa sebenarnya kau, Raka? Dan kenapa aku merasa sudah mengenalmu sejak lama?" Angin hutan menjawab dengan desiran lembut, membawa daun-daun kering berputar di sekelilingnya. Di hatinya, Sari tahu, pertemuannya dengan lelaki bermata keemasan itu bukan kebetulan. Ia tidak tahu apa yang sedang menantinya, tapi sesuatu di dalam dirinya mulai bangkit, seperti benih kecil yang baru saja disiram hujan pertama. Sejak kedatangan pria bernama Raka sore itu, hari-hari Sari tak lagi terasa sama. Ia mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, bangun sebelum fajar, menimba air, memberi makan ayam, lalu turun ke sawah. Tapi di setiap langkah, selalu ada sesuatu yang terasa berbeda. Angin yang lebih lembut, tanah yang lebih wangi, dan cahaya matahari yang seolah jatuh lebih hangat di pundaknya. Pagi pertama setelah pertemuan itu, Sari tertegun melihat sawahnya. Malam sebelumnya tanah itu masih basah, penuh lumpur sisa hujan. Namun kini, pucuk-pucuk hijau mulai muncul di beberapa titik. Ia menunduk, menyentuhnya dengan ujung jari. Benih padi yang seharusnya belum tumbuh dalam waktu semalam,
kini berdiri tegak seolah disiram keberkahan. Sari memejamkan mata, menahan napas. Ia tahu apa yang dilihatnya tidak biasa. Tapi di balik keterkejutan itu, ada rasa haru yang menjalari dadanya. Ia bersyukur dalam diam. Mungkin ini pertolongan Allah, gumamnya lirih. Atau mungkin hutan mulai memaafkan manusia. Namun keanehan tidak berhenti di situ. Hari-hari berikutnya, setiap kali ia datang ke sawah, ia menemukan sesuatu berubah. Tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Warna daunnya lebih hijau, dan air di pematang tidak pernah surut meski hujan telah lama reda. Bahkan burung-burung mulai datang lagi. Burung kecil yang dulu pergi karena tanah tandus. Mereka hinggap di batang padi, bernyanyi riang, seolah membawa kabar dari langit. Penduduk desa mulai memperhatikan. Di warung kecil dekat jalan utama, bisik-bisik mulai terdengar. Sawah Sari tumbuh lebih cepat dari kita semua, kata seorang lelaki tua. Padi di ladangnya setinggi pinggang, padahal kita baru menanam minggu lalu. Yang lain menimpali. Jangan-jangan dia dapat bantuan dari makhluk halus. Aku dengar, ia suka ke hutan malam-malam. Sari mendengar kabar itu dari anak kecil yang sering membantu membawakan air. Ia hanya tersenyum lemah. Ia tidak marah, tidak menyangkal. Ia tahu, kadang keajaiban membuat orang takut. Tapi di dalam hatinya, ada suara lembut yang berkata, "Jangan khawatir, kebenaran akan menampakkan diri dengan caranya sendiri." Suatu sore, saat matahari mulai turun, Sari duduk di pematang sambil menatap air yang memantulkan warna jingga langit. Ia merasa damai, sampai tiba-tiba suara langkah terdengar di belakang. Ia menoleh, dan di sanalah Raka berdiri lagi, diam, tapi kehadirannya seperti melanjutkan percakapan yang belum selesai. "Kau kembali," ujar Sari dengan nada lega yang tak disembunyikan. Raka mengangguk. "Aku berjanji akan datang lagi, bukan?" katanya, dengan senyum samar. Ia menatap hamparan padi yang mulai hijau. Hutan sudah memberimu tanda. Tanah ini mulai hidup lagi. Sari menatap sawahnya. "Ini ulahmu, ya?" tanyanya, setengah bercanda tapi juga sungguh-sungguh. Raka menatap jauh ke langit sebelum menjawab. "Aku tidak mengubah apapun. Aku hanya mengingatkan alam untuk mengenalmu kembali." Kalimat itu membuat dada Sari bergetar. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi ada sesuatu di sorot mata Raka yang membuatnya diam. Mata itu, mata keemasan yang dulu membuatnya takut, kini terasa akrab, hangat tapi menyimpan kedalaman yang tak bisa dijangkau pikiran manusia. Mereka duduk berdua tanpa banyak kata. Angin berembus pelan, meniup rambut Sari, membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Raka mengulurkan tangannya, mengambil segenggam lumpur sawah, lalu menatapnya seperti membaca isi bumi. "Tanah ini akan terus hidup," katanya perlahan. "Tapi manusia sering lupa, kehidupan butuh dijaga, bukan dieksploitasi." Sari mengangguk. "Aku hanya ingin cukup untuk hidup, tidak lebih. Itu sebabnya hutan mempercayaimu." Sari menatapnya heran. "Apa maksudmu, mempercayai? Hutan itu cuma pohon dan hewan, bukan?" Raka tersenyum samar, tidak menjawab. Ia justru memejamkan mata, mendengarkan suara angin. "Kalau manusia tahu bagaimana cara hutan berbicara," ujarnya pelan, "mereka tak akan tega menebang satu pun batang pohon." Sari terdiam. Kalimat itu seperti doa yang menembus ke hatinya. Malam tiba. Raka pamit seperti sebelumnya, menghilang tanpa suara ke arah kabut. Tapi kali ini, Sari tidak takut. Ia menatap punggungnya sampai benar-benar hilang dari pandangan. Saat menoleh kembali ke sawah, cahaya aneh tampak berpendar di antara batang padi, lembut, seperti kunang-kunang, tapi bergerak mengikuti arah angin. Ia tak tahu apakah itu nyata atau hanya pantulan cahaya bulan, tapi pemandangan itu membuatnya terharu. Ia berlutut di tanah, menunduk, dan berbisik, "Terima kasih, Allah, karena telah mengirimkan sesuatu yang membuat tanah ini kembali bernapas." Keesokan harinya, kabar tentang keajaiban sawah Sari menyebar ke seluruh desa. Orang-orang datang berduyun-duyun melihatnya. Ada yang takjub, ada yang iri,
Ada pula yang mulai berbisik lebih jahat. Perempuan itu pasti punya pesugihan, kata seorang ibu dengan nada sinis. Tak mungkin hasil panennya sebesar itu tanpa bantuan makhluk gaib. Sari tidak menjawab fitnah itu. Ia hanya tersenyum dan membiarkan mereka melihat sendiri. Tapi di dalam hati, ada sedikit rasa perih. Ia tahu, manusia sulit menerima keajaiban tanpa mencari alasannya. Namun setiap kali rasa cemas itu datang, ia teringat tatapan mata Raka dan suara lembutnya. Hutan mempercayaimu. Hari demi hari berlalu. Sawah Sari kini menjadi hamparan hijau yang luas. Burung-burung kembali bersarang, kupu-kupu menari di antara batang padi, dan udara di sekitar rumahnya terasa lebih segar. Namun di balik semua keindahan itu, ada hal lain yang Sari sadari. Ia sering melihat bayangan Raka di kejauhan, berdiri di antara pepohonan, menatapnya diam-diam. Ia tidak tahu mengapa pria itu terus datang dan pergi tanpa jejak. Tapi setiap kali mata mereka bertemu, Sari merasa seolah dunia di sekitarnya berhenti. Hanya ada suara angin, riak air, dan getaran halus yang tumbuh di dadanya. Sore itu, ia menatap langit jingga sambil menggenggam segenggam padi muda. Dalam bisikan hati, ia berucap lirih, "Jika semua ini adalah rahmat dari Allah, maka aku ingin menjaganya sebaik mungkin." Dan di saat itu juga, dari arah hutan terdengar desir lembut seperti gumaman. Angin membawa wangi bunga liar yang sama dengan aroma tubuh Raka. Sari memejamkan mata, tersenyum pelan, tanpa tahu bahwa setiap hembusan angin yang menyentuh wajahnya kini membawa pesan dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa dipahami manusia. Beberapa hari setelah sawahnya berubah menjadi hamparan hijau yang menakjubkan, hidup Sari berjalan dengan tenang di permukaan, tapi di dalam hatinya bergolak sesuatu yang sulit dijelaskan. Setiap kali matahari terbenam, angin dari arah hutan membawa bisikan samar, kadang seperti suara manusia, kadang seperti gemerisik daun yang berucap pelan. Ia tidak tahu apakah itu imajinasinya atau memang ada yang memanggilnya. Malam itu, bulan menggantung besar di langit. Cahayanya menumpahi sawah seperti perak cair. Sari duduk di beranda gubuknya, memandangi padi yang bergoyang lembut tertiup angin. Tiba-tiba, dari arah hutan terdengar langkah perlahan. Bukan langkah hewan, tapi manusia. Ia tak bergerak, hanya menunggu dengan jantung berdegup. Dari balik kabut malam, muncullah sosok yang sudah ia kenal. Raka, dengan jubah hijaunya yang memantulkan cahaya bulan, matanya berwarna emas seperti sinar api yang hidup di dalam gelap. "Kau datang lagi," ucap Sari dengan nada antara lega dan ragu. "Aku kira kau hanya datang saat senja." Raka tersenyum. Senja dan malam adalah waktu yang sama bagi penjaga hutan. Saat manusia beristirahat, kami bekerja menjaga keseimbangan. Ia melangkah pelan, berdiri tak jauh darinya. "Aku ingin bicara tentang sesuatu yang harus kau tahu." Sari menatapnya lekat. "Tentang apa?" "Tentang siapa aku sebenarnya." Suara Raka tenang, tapi ada beban di setiap katanya. Ia menatap ke arah hutan, seperti mencari keberanian di antara pepohonan gelap itu. "Aku bukan penjaga hutan dalam arti manusia. Aku, bagian dari hutan itu sendiri." Sari mengernyit. Tidak paham. Raka melanjutkan. "Ratusan tahun lalu, ketika manusia belum menebang apapun, ketika bumi masih bernapas lembut, Allah menugaskan makhluk-makhluk penjaga untuk menyeimbangkan kehidupan. Aku salah satunya, roh pelindung yang menjaga kehidupan di dalam tanah, di antara akar dan embun. Tapi waktu berjalan, manusia berubah. Mereka mulai lupa pada suara hutan. Lalu, aku perlahan kehilangan bentukku." Sari membeku, menatapnya tanpa suara. "Kehilangan bentuk." Raka mengangguk perlahan. "Aku dulunya bukan manusia. Aku adalah harimau, penjaga tertua di lembah ini. Tapi kutukan panjang dan ulah manusia membuatku harus hidup dalam dua wujud, hewan dan manusia. Setiap kali hutan terluka, kekuatanku melemah. Dan malam saat kau menolongku di bawah hujan, aku sudah diambang kehancuran." Sari terdiam lama. Ia menatap Raka, mencari tanda kebohongan, tapi yang ia temukan hanyalah kesedihan yang begitu manusiawi. "Jadi, harimau yang kutolong malam itu
Itu kau? Raka menunduk. Ya. Dan sejak saat itu, aku tahu kau berbeda. Kau tidak berlari, tidak melempar batu, tidak menjerit. Kau hanya memberi air dan tempat berteduh. Tak banyak manusia yang masih punya hati seperti itu. Sejak malam itu, aku berutang padamu, utang yang tak bisa dibayar dengan apapun. Sari menatap tangannya sendiri, yang masih terasa hangat setiap kali ia mengingat malam itu. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia, katanya pelan. Kalau sesuatu sedang kesakitan, bukankah kita harus menolong? Benar, jawab Raka. Tapi dunia sudah lupa pada kebenaran sesederhana itu. Mereka terdiam cukup lama. Angin bertiup, membawa aroma tanah lembab dan bunga liar yang kini selalu muncul setiap kali Raka datang. Sari menatap matanya lama, lalu berkata, "Jadi semua keajaiban di sawahku, itu karena kau?" Raka menggeleng perlahan. "Bukan karena aku. Karena kebaikanmu sendiri. Hutan hanya menjawab niat baikmu. Aku hanya perantara." Ia menunduk, menatap tanah di bawah kakinya. "Tapi aku juga harus jujur. Aku tak bisa lama di dunia manusia. Setiap kali aku menampakkan diri dalam wujud ini, akar kehidupanku di hutan semakin lemah. Kalau aku terus keluar, keseimbangan bisa rusak." Sari merasakan sesak di dadanya, tapi ia menahannya. "Lalu kenapa kau datang lagi malam ini? Kalau tahu itu berbahaya untukmu?" Raka menatapnya. Mata emas itu memantulkan wajahnya sendiri. "Karena aku ingin kau tahu siapa yang sebenarnya menjagamu. Agar kau tidak takut pada keajaiban yang datang." Ia melangkah mendekat. Jarak mereka kini hanya sejengkal. "Sari, kau adalah satu-satunya manusia yang pernah menatapku tanpa rasa benci. Kau tahu, bagi kami, itu lebih berharga daripada 1000 doa." Suara Raka rendah dan jujur, membuat dada Sari bergetar hebat. Ia tak tahu harus membalas apa. Dalam hening yang panjang itu, suara jangkrik seperti berhenti. Hanya ada hembusan angin, dan tatapan dua makhluk dari dua dunia berbeda yang saling mengenal tanpa kata. Raka kemudian berlutut, mengambil segenggam tanah dari sawah di depan mereka. Ia meremasnya lembut di tangan, lalu membuka telapak tangannya. Tanah itu berkilau, seperti diselimuti butiran cahaya. Tanah ini menyimpan doa. Setiap butirnya mengingat kebaikanmu. Tapi ingatlah, kebaikan juga bisa mengundang iri, dan tidak semua mata akan memandangmu dengan rahmat. Sari menelan ludah. "Maksudmu orang-orang desa?" Raka mengangguk pelan. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan ketidaktahuan sering melahirkan ketakutan. Jika suatu saat mereka berbalik padamu, ingatlah ini, jangan membalas dengan amarah. Alam selalu berpihak pada yang sabar. Kalimat itu menancap dalam. Sari menunduk. Suaranya bergetar ketika ia berkata, "Aku hanya ingin hidup tenang, Raka. Aku tidak minta keajaiban, tidak minta kekuatan. Aku hanya ingin sawah ini tetap hidup." Raka menatapnya lembut, lalu menjawab dengan suara hampir berbisik, "Dan karena itu, sawah ini akan terus hidup. Selama niatmu tulus, hutan akan menjagamu, seperti aku yang dijaga oleh Allah untuk menjaga kehidupan." Sari memejamkan mata. Air matanya jatuh pelan tanpa bisa ditahan. Ia tidak tahu kenapa hatinya begitu berat. Seperti sudah lama mengenal Raka lebih dari sekadar seorang penjaga hutan. Ia merasa, di balik setiap kata Raka, tersembunyi sesuatu yang belum dikatakan. Tapi ia tidak berani bertanya lebih jauh. Raka berdiri, menatap bulan yang kini tinggi di langit. "Sudah cukup untuk malam ini," katanya perlahan. "Besok, pergilah ke tengah sawah saat matahari hampir terbenam. Akan ada sesuatu yang harus kau tanam, bukan padi, tapi benih kehidupan." Sari hendak bertanya, tapi Raka sudah melangkah mundur. Tubuhnya perlahan diselimuti kabut. Dalam sekejap, ia menghilang, meninggalkan aroma tanah basah dan bunga liar. Sari berdiri lama di beranda, menatap hutan yang kini kembali sunyi. Hatinya bergetar. Bukan oleh takut, tapi oleh rasa kehilangan yang aneh. Ia memandang sawah yang berkilau oleh cahaya bulan, lalu berbisik lirih.
Kalau benar kau adalah penjaga hutan, maka biarlah aku menjadi penjaga bumi kecilku ini. Aku akan merawatnya, seperti kau menjaga kehidupanmu. Angin menjawab lembut, membawa bisikan yang samar, seolah Raka membalas dari kejauhan. Pagi menjelang dengan cahaya lembut yang menembus sela dedaunan. Embun menggantung di ujung padi seperti permata kecil, dan suara burung mulai bersahutan di langit lembah kencana. Namun di hati Sari, suasana tidak setenang pemandangan itu. Sejak pertemuannya terakhir dengan Raka malam tadi, kata-kata tentang benih kehidupan terus berputar di kepalanya. Ia tidak tahu apa maksudnya, tapi ia merasa sesuatu akan berubah hari ini. Sari membawa bakul kecil dan pergi ke tengah sawah. Tanah di bawah kakinya lembab, masih menyimpan sisa keajaiban dari malam-malam sebelumnya. Angin pagi membelai wajahnya, dan di kejauhan, kabut mulai menipis. Ia berhenti di titik yang paling subur, tempat di mana padi tumbuh lebih tinggi dan airnya memantulkan langit dengan jernih. Ia menunduk, menatap bayangannya sendiri di permukaan air, lalu berbisik lirih. Raka, apa yang sebenarnya harus kutanam? Saat pertanyaan itu keluar, angin tiba-tiba berputar lembut di sekitarnya, membuat ujung rambutnya terangkat pelan. Dari pusaran angin itu, butiran cahaya kecil muncul, melayang turun ke depan wajahnya. Sari menahan napas. Di antara cahaya itu, sebuah benda kecil jatuh ke telapak tangannya. Sebutir benih berwarna keemasan, ringan tapi hangat seperti disinari matahari. Tangannya bergetar. Ia tahu, ini bukan benda biasa. Suara Raka terdengar samar di dalam pikirannya, seolah terbawa angin. Tanamlah di bawah sinar purnama, Sari. Bukan untuk kekayaan, tapi untuk kehidupan. Hari itu, Sari menunggu hingga malam tiba. Bulan purnama naik perlahan di balik pepohonan, besar dan berkilau. Di tengah sawah, Sari berlutut, menggenggam benih itu erat di tangan. Cahaya bulan memantul di permukaannya, membuatnya tampak hidup, seolah berdenyut lembut seperti jantung. Ia menggali tanah dengan ujung jari, menanam benih itu di tengah-tengah petak sawah. Dengan izin Mu, Allah, bisiknya pelan. Semoga ini membawa kebaikan, bukan kesombongan. Ia menutup lubang kecil itu, lalu menyiramnya dengan air dari tempurung kelapa. Air itu memantulkan sinar bulan, membentuk pola-pola aneh seperti ukiran di permukaan air. Ketika tetes air terakhir jatuh, tanah di bawah tangannya bergetar halus. Bukan gempa, bukan getaran berat, tapi seperti detak kehidupan yang baru terbangun. Dari tanah itu, muncul seberkas cahaya keemasan yang menjalar perlahan, menyebar ke seluruh permukaan sawah. Padi-padi di sekitarnya berayun lebih lembut, dan udara tiba-tiba terasa lebih segar, seperti baru dicuci oleh hujan suci. Sari menatap semua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu ia sedang menyaksikan sesuatu yang tak akan dipercaya orang lain. Raka, bisiknya, apa sebenarnya yang sedang kau lakukan padaku? Angin menjawab dengan hembusan hangat. Tidak ada suara manusia, tapi ia bisa merasakan kehadiran Raka di sekitarnya. Seolah sosok itu berdiri di balik kabut, menatapnya, menjaga dari jauh. Sari menutup mata, membiarkan air matanya jatuh, bercampur dengan embun di tanah. Pagi berikutnya, sawah Sari menjadi pemandangan yang menakjubkan. Di tengahnya tumbuh sebatang padi berwarna keemasan, tinggi dan bercahaya lembut saat terkena sinar matahari. Ia tahu, itu bukan padi biasa. Batangnya tidak bisa dipotong, bulirnya tidak bisa dipetik, tapi kehadirannya membuat seluruh sawah di sekelilingnya menjadi subur luar biasa. Dalam beberapa hari, tanaman-tanaman lain di seluruh petak ikut tumbuh cepat dan lebat. Para tetangga yang semula mencibir, kini berdatangan dengan heran. Sari, apa yang kau lakukan? Kenapa sawahmu bisa seperti ini? Tanya mereka. Sari hanya tersenyum dan menjawab pelan. Aku hanya menanam dengan niat baik. Ia tak ingin bercerita tentang benih emas itu, apalagi tentang Raka. Ia tahu, keajaiban tidak perlu selalu dijelaskan. Namun, keindahan seringkali mengundang iri. Beberapa orang mulai berbisik bahwa Sari mendapat bantuan makhluk halus. Ada pula yang datang diam-diam malam hari,
mencoba mencuri setangkai padi dari sawahnya. Tapi anehnya setiap kali mereka mendekat, angin berputar kencang dan membuat mereka kehilangan arah. Seolah sawah itu sendiri menjaga pemiliknya. Malam-malam berikutnya, Sari sering duduk di pinggir sawah, memandangi padi keemasan itu. Ia merasa damai setiap kali melihatnya, tapi sekaligus takut kehilangan, takut tidak pantas menerima keajaiban sebesar ini. Dalam doanya, ia berucap pelan, "Ya Allah, aku tidak tahu kenapa Engkau memilihku untuk melihat semua ini. Tapi aku berjanji akan menjaga tanah ini dengan sepenuh hatiku." Dan setiap kali doa itu terucap, cahaya lembut dari padi emas itu tampak semakin terang, seperti menjawab keikhlasan hatinya. Suatu malam, saat bulan hampir tenggelam, Sari mendengar suara langkah di pematang. Ia menoleh, dan di bawah cahaya pucat bulan, terlihat Raka berdiri di tepi sawah. Ia menatap padi emas itu dengan wajah tenang tapi mata yang dalamnya menyimpan keletihan. "Tanaman itu sudah tumbuh," katanya pelan. "Kau sudah melakukan bagianku dengan sempurna." Sari berdiri, menatapnya dengan rasa haru. "Apa sebenarnya makna benih ini, Raka? Kenapa kau memberikannya padaku?" Raka tersenyum, tapi senyum itu tidak sepenuhnya bahagia. Benih itu bukan hadiah, tapi janji. Dulu, saat dunia masih muda, padi pertama tumbuh di tempat yang dijaga oleh roh hutan. Tapi saat manusia mulai serakah, benih itu hilang. Kini, setelah kau menanamnya lagi, keseimbangan akan perlahan kembali. Tapi ingat, cahaya itu tidak boleh disentuh oleh keserakahan. Sari menunduk, menatap tanah. "Kalau begitu, aku akan menjaganya sebaik mungkin." Raka mengangguk. "Selama niatmu murni, hutan akan selalu berpihak padamu." Ia kemudian menatap langit. Suaranya menurun. "Tapi waktuku di sini tak panjang, Sari. Aku hanya bisa bertahan selama benih itu tetap hidup. Setelah itu, aku harus kembali ke tempatku semula." Sari tertegun. "Kembali? Kemana maksudmu?" Raka tidak menjawab. Ia hanya menatapnya lama, lalu berkata, "Kalau suatu hari kau melihat cahaya itu redup, datanglah ke tempat pertama kali kau menolongku. Di sanalah jawabannya akan kau temukan." Sebelum Sari sempat membalas, angin kencang berembus, membuat ujung jubah hijau Raka berkibar. Dalam hembusan itu, tubuhnya perlahan berubah menjadi kabut tipis, menghilang bersama malam. Yang tersisa hanya suara lembutnya, bergema di antara gemerisik padi. "Jaga kehidupan ini, Sari. Itu sudah cukup bagiku." Sari berdiri diam di tengah sawah yang kini berkilau diterpa sinar bulan. Matanya panas oleh air mata, tapi di balik rasa kehilangan itu, hatinya penuh dengan ketenangan yang dalam. Ia tahu, sejak malam itu, hidupnya tak lagi biasa. Ia bukan hanya petani. Ia kini menjadi bagian dari janji lama antara manusia dan hutan. Janji yang tak boleh dilanggar oleh siapapun. Pagi di lembah Kencana kini berbeda. Udara masih sama segarnya. Burung masih bernyanyi di sela-sela pepohonan. Tapi suasananya telah berubah. Sejak benih emas tumbuh di tengah sawah Sari, orang-orang dari desa lain mulai berdatangan. Mereka berjalan jauh, melewati jalan tanah dan ladang kering, hanya untuk melihat sendiri sawah yang katanya diberkahi. Di awalnya, Sari mencoba menerima mereka dengan ramah. Ia tersenyum ketika para tetua datang membawa anak-anak kecil, memandangi padi keemasan itu dengan takjub. "Subhan, ini luar biasa, Sari," kata seorang ibu. "Seumur hidup, aku belum pernah melihat padi bersinar seperti itu." Sari hanya menjawab lirih, "Itu semua karena rahmat Allah." Namun semakin hari, jumlah pengunjung semakin banyak. Orang-orang mulai datang bukan untuk bersyukur, tapi untuk meminta sesuatu. Ada yang mengambil segenggam tanah dari sawahnya untuk dijadikan jimat. Ada yang mencuri air dari irigasi, katanya untuk menyembuhkan penyakit. Bahkan beberapa pedagang dari kota datang menawarkan uang agar Sari bersedia menjual sepetak tanahnya. Sari menolak halus, tapi penolakan itu membuat desas-desus baru. "Dia menyembunyikan sesuatu," bisik seorang pria tua di pasar.
Mana mungkin sawah bisa seperti itu tanpa bantuan makhluk halus? Yang lain menimpali. Mungkin dia memelihara penunggu. Kata-kata itu beredar cepat seperti angin panas, menyusup ke telinga orang-orang yang dulu memujinya. Sari tidak membalas. Ia hanya terus bekerja, menanam, menyabit, menata tanggul. Tapi hatinya mulai berat. Ia sering terjaga di malam hari, duduk di pinggir sawah memandangi padi emas yang kini tampak lebih redup dari biasanya. Dalam hatinya, ia berbisik, "Raka, apa ini yang kau maksud? Bahwa kebaikan bisa mengundang iri?" Suara angin menjawab lembut, tapi Raka tak muncul. Ia hanya meninggalkan aroma samar bunga liar yang biasanya muncul setiap kali kehadirannya dekat. Sari tahu, ia sedang diuji. Suatu sore, kepala desa datang bersama beberapa lelaki. Mereka berdiri di tepi sawah, menatap padi emas itu seperti menatap harta yang belum pernah mereka miliki. "Sari," ujar kepala desa dengan nada lembut tapi tegas, "kami ingin membantumu menjaga sawah ini. Tapi untuk itu, kami perlu tahu apa rahasianya. Mungkin benihmu bisa ditanam di tanah lain agar seluruh desa makmur." Sari menatapnya lama, lalu berkata jujur, "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku hanya menanam seperti biasa. Mungkin ini karena rahmat Allah." Kepala desa menghela napas. "Jangan merendah, Sari. Orang-orang bilang kau menyimpan sesuatu di tanahmu. Kalau kau benar-benar tidak salah, buktikan. Buka tanah itu, tunjukkan pada kami." Sari terdiam. Ia teringat peringatan Raka. Cahaya itu tidak boleh disentuh oleh keserakahan. Ia tahu, jika benih emas itu dibuka paksa, sesuatu buruk bisa terjadi. Tapi jika ia menolak, mereka akan menganggapnya berbohong. "Maaf, Pak," jawabnya dengan suara gemetar. "Aku tidak bisa. Ini bukan milikku untuk diperlihatkan. Tanah ini punya kehidupan sendiri." Kepala desa menatapnya tajam. "Kalau begitu, kau menolak membantu desa sendiri?" Sari menggigit bibirnya. Ia ingin menjelaskan, tapi kata-katanya tertahan oleh air mata yang tak bisa ia bendung. Ia hanya menggeleng pelan. Kepala desa meninggalkannya dengan wajah kecewa, diikuti tatapan tajam dari orang-orang yang dulu menghormatinya. Malam itu, angin bertiup kencang dari arah gunung. Sari duduk di beranda rumahnya. Wajahnya pucat. Tangannya bergetar memegang cangkir air hangat. Di luar, suara dedaunan bergesekan keras, seperti ada yang gelisah di dalam hutan. Ia tahu, keseimbangan mulai goyah. Ia menatap langit, berdoa dalam hati, "Ya Allah, jika semua ini ujian, berilah aku kekuatan untuk menjaganya. Aku tidak ingin kekuatan ini menjadi sebab perpecahan." Angin tiba-tiba berhenti. Udara terasa berat. Lalu dari arah sawah terdengar suara lirih, seperti seseorang memanggil namanya. "Sari." Ia menoleh cepat. Matanya mencari sumber suara itu. Di tepi sawah, berdiri siluet samar. Raka. Ia tidak sepenuhnya nyata. Tubuhnya seperti bayangan yang diterpa cahaya bulan. Tapi matanya masih memancarkan warna emas yang sama. "Raka." Sari berlari kecil menghampiri. Tapi langkahnya tertahan begitu melihat wajah Raka yang tampak lelah, seolah kehilangan sebagian sinarnya. "Jangan takut," katanya dengan suara serak. "Aku datang karena aku merasakan hatimu bergetar." Orang-orang mulai tergoda oleh cahaya yang tidak mereka mengerti. Ingat, cahaya selalu membawa bayangan. Sari menunduk. Air matanya jatuh satu-satu. "Aku sudah berusaha menjaga semuanya, Raka." Tapi mereka tidak mau percaya. Mereka ingin membongkar tanah itu. Raka menatap ke arah sawah. Matanya muram. Kalau mereka sampai mengusik akar itu, keseimbangan bisa pecah. Bukan hanya sawahmu yang akan layu, tapi seluruh lembah. Sari mengangkat wajahnya. Panik. Apa yang harus kulakukan? Raka mendekat. Cahaya tubuhnya berkedip lembut. "Kau tidak bisa melawan mereka dengan kata-kata. Tapi kau bisa menenangkan tanah. Tanah mengenal getar hati manusia. Jika kau tanamkan niat yang jernih, hutan akan mendengar."
Sari mengangguk. Ia berlutut di tepi sawah, meletakkan kedua tangannya di tanah. Dengan segenap hatiku, aku berniat menjaga kehidupan ini, bisiknya lirih. Bukan untuk kekuasaan, tapi untuk keberkahan. Udara di sekelilingnya berubah hangat. Cahaya padi emas itu kembali bersinar lembut, mengirimkan gelombang cahaya ke seluruh sawah. Di antara kilau itu, Sari melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Akar-akar halus di dalam tanah saling terhubung, berdenyut seperti urat kehidupan. Raka tersenyum samar. Hutan sudah mendengar. Tapi ingat, Sari, ujian belum selesai. Kadang yang harus kau jaga bukan tanah, tapi hati manusia di sekitarmu. Sari ingin bertanya lebih jauh, tapi sebelum ia sempat bicara, Raka perlahan menghilang, meninggalkan aroma lembut yang menenangkan. Ia menatap padi emas yang kini bersinar lembut di bawah bulan. Di balik keindahan itu, ada tanggung jawab besar yang mulai menekan hatinya. Ia tahu, apapun yang datang setelah ini tidak akan mudah. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, ada tekad yang baru tumbuh. Tekad untuk melindungi kehidupan yang telah dipercayakan kepadanya, meski dunia di sekitarnya mulai berubah arah. Malam semakin larut. Sari duduk di tepi sawah hingga cahaya bulan tenggelam. Ia tahu, besok pagi, orang-orang akan kembali datang, dengan niat yang berbeda-beda. Tapi malam ini, ia berjanji dalam hati, selama aku masih bernapas, cahaya ini tidak akan padam. Dan dari jauh, di dalam hutan yang gelap, seekor harimau emas menatap sawah itu dengan mata penuh haru, seolah tahu bahwa benih kehidupan kini sedang dijaga bukan oleh roh, tapi oleh hati manusia yang tulus. Fajar di lembah Kencana datang dengan warna yang muram. Langit tampak pucat, matahari terbit setengah malu, seolah enggan menyinari sesuatu yang sedang goyah. Sari terbangun lebih awal dari biasanya. Semalam ia tak benar-benar tidur, hanya memejamkan mata sambil mendengar desir angin yang terus bergumam di luar jendela, seakan hutan sedang berunding tentang nasibnya. Ketika ia melangkah keluar, udara terasa berat. Suara jangkrik tak ada, dan embun di daun-daun tampak beku, tak bergerak. Ia berjalan pelan ke tepi sawah, lalu tertegun. Padi keemasan itu masih berdiri tegak, tapi sinarnya meredup, seperti api kecil yang kehabisan minyak. Ia mendekat dengan hati berdebar. "Apa yang terjadi padamu?" bisiknya. Saat tangannya menyentuh batang padi itu, seberkas getaran halus menjalar dari ujung jarinya hingga ke dada. Ia mendengar sesuatu, bukan suara manusia, tapi seperti dengungan yang datang dari dalam tanah, berlapis-lapis, dalam dan berat. Sari menutup mata, berusaha mendengarkan lebih saksama. Dari dalam bumi, ada suara yang berbisik. Mereka sudah mulai menggali. Sari terperanjat, menoleh ke arah jalan desa. Dari kejauhan, terlihat beberapa lelaki berjalan membawa cangkul, dipimpin oleh kepala desa. Wajah mereka keras, dan langkahnya tegas. Mereka tidak datang untuk meminta izin. Mereka datang untuk mengambil. Sari segera berlari ke tepi pematang, menghadang mereka. "Jangan! Tolong, jangan ganggu tanah ini." Suaranya bergetar, tapi matanya tegas. Kepala desa menghentikan langkahnya, menatap Sari dalam diam. "Kami sudah memutuskan, Sari. Kalau benih ini benar membawa berkah, maka kita harus menanamnya di seluruh lembah. Tidak adil kalau hanya kau yang menikmatinya." "Aku tidak menikmatinya sendiri," jawab Sari cepat. "Lihatlah sawah di sekitarku. Airnya mengalir ke semua ladang. Semua tumbuh subur. Apa itu masih belum cukup?" "Cukup." Kepala desa tertawa pendek, tapi tawanya hambar. "Kau pikir aku buta? Kau pikir orang-orang tidak melihat bagaimana tanahmu menjadi pusat kemakmuran? Kalau benih itu bisa membuat seluruh desa seperti ini, maka kami berhak menggandakannya." Sari menatap mereka satu persatu. Ada wajah-wajah yang dulu bersahabat, kini menatapnya dengan curiga. Ada yang ia bantu menanam, ada yang pernah ia beri beras ketika musim paceklik, dan kini mereka berdiri di hadapannya dengan tangan menggenggam cangkul, matanya penuh rasa iri. Ia menarik napas dalam, berusaha menahan tangis. "Kalau kalian menggali tanah ini,
Kalian akan membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur, katanya lirih. Tapi kata-katanya dianggap dongeng. Salah satu lelaki melangkah maju, menancapkan cangkul ke tanah di dekat padi emas itu. Seketika udara bergetar. Tanah berdenyut seperti jantung yang terluka, dan burung-burung di langit beterbangan panik. Lelaki itu terhuyung, wajahnya pucat, lalu jatuh berlutut. Matanya kosong menatap tanah yang kini bergetar lembut. "Berhenti!" teriak Sari, berlari dan menutupi tanah itu dengan tubuhnya. "Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan." Namun kepala desa menatapnya dengan dingin. "Sari, kalau kau benar tak berbohong, buktikan bahwa tanah ini bukan milik jin atau makhluk lain. Kami hanya ingin kepastian." Sari menunduk. Tangannya menggenggam tanah kuat-kuat. Ia berbisik lirih, hampir seperti doa. "Ya Allah, lindungi tanah ini dari keserakahan manusia." Air matanya menetes ke tanah, dan entah bagaimana, tanah itu berhenti bergetar. Angin pun kembali diam. Melihat itu, kepala desa menatap takjub, tapi justru semakin yakin bahwa Sari menyimpan sesuatu. "Kau lihat sendiri? Bahkan bumi tunduk padanya," bisiknya pada orang-orang di belakangnya. "Dia memelihara sesuatu." Bisikan itu cepat berubah menjadi gumaman takut, lalu menjadi ketegangan yang menggantung di udara. Sari berdiri perlahan, menatap mereka satu persatu dengan wajah lelah tapi tegar. "Aku tidak memelihara apapun. Aku hanya menjaga apa yang dititipkan." Salah seorang pemuda maju, wajahnya bimbang. "Kalau begitu, buktikan padanya, Sari. Biarkan kami lihat apa yang ada di bawah padi emas itu. Kalau benar itu bukan hal jahat, kami akan pergi." Sari memejamkan mata. Kata-kata Raka menggema di kepalanya. Kalau cahaya itu disentuh oleh keserakahan, maka ia akan memadamkan dirinya sendiri. Ia tahu, kalau tanah itu dibuka paksa, bukan hanya benih yang hilang, seluruh kehidupan di lembah ini akan kering. Tapi bagaimana ia menjelaskannya kepada orang-orang yang sudah dibutakan oleh keinginan? Sari menatap ke langit, lalu berbisik sangat pelan, hampir seperti menyerahkan seluruh dirinya. "Ya Allah, kalau memang aku harus kehilangan segalanya untuk menjaga ini, maka izinkan aku menjadi penjaga terakhirnya." Ketika kata itu keluar, angin tiba-tiba berhembus deras. Padi-padi di sawah berayun kuat, dan cahaya keemasan dari tengah sawah menyala lagi. Kali ini lebih terang dari sebelumnya. Semua orang menatap takjub. Cahaya itu menembus kabut pagi, membentuk pusaran lembut yang menjulang ke langit, lalu perlahan menghilang. Suasana menjadi hening. Lelaki yang tadi mencangkul tanah menatap tangannya sendiri. Cangkulnya patah dua. Ia gemetar, lalu menjatuhkannya. Kepala desa yang semula keras kini menunduk. Matanya menyipit, seperti baru sadar telah menyentuh sesuatu yang bukan milik dunia mereka. Sari tetap berlutut di tanah, tubuhnya gemetar. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Ia menatap sawahnya yang kini kembali tenang. Padi emas itu berdiri di tengah, berkilau lembut. Salah seorang ibu yang ikut menonton dari kejauhan berbisik, "Astagfirullah, ini bukan keajaiban biasa. Ini titipan." Kata-kata itu menyebar pelan, membungkam keributan. Orang-orang mulai mundur satu persatu, menunduk, takut menatap Sari. Kepala desa akhirnya berkata lirih, "Kami hanya ingin menolong, Sari. Maafkan kami." Sari tidak menjawab. Ia hanya tersenyum lemah, suaranya pelan tapi tegas. Menolong tidak harus dengan menggali apa yang tidak dimengerti. Ketika orang-orang itu pergi, angin berhembus lembut lagi, seperti napas panjang dari hutan. Sari menatap padi emas itu dengan mata yang basah, lalu berkata pelan, "Raka, aku sudah melakukannya. Aku tidak biarkan mereka menyentuhnya." Dari dalam angin, terdengar bisikan lembut menjawab, "Kau telah menjadi penjaga sejati, Sari. Tapi setiap janji memiliki harga." Hatinya bergetar mendengar itu, tapi ia tidak tahu apa yang dimaksud. Ia hanya duduk di pematang, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Ia tidak menyadari bahwa di bawah tanah, akar padi emas itu kini tumbuh jauh lebih dalam, menembus lapisan tanah yang selama ini tidur diam.
Dan dari dalam bumi, suara lembut terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Kehidupan akan selalu mencari keseimbangannya. Sari menatap langit. Matanya lelah namun tenang. Ia tahu, badai belum selesai. Tapi malam itu, di antara embusan angin dan bisikan bumi, ia merasa untuk pertama kalinya bahwa ia benar-benar menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sebuah rahasia yang dijaga oleh alam dan disaksikan oleh langit. Sepekan berlalu setelah peristiwa itu, dan desa kembali tenang di permukaan. Orang-orang tak lagi datang membawa cangkul atau pertanyaan. Mereka hanya lewat dengan tatapan yang bercampur antara kagum dan takut. Tak ada yang berani menyinggung lagi tentang padi emas. Seolah-olah sawah milik Sari telah menjadi sesuatu yang suci, tapi sekaligus terlarang untuk disentuh. Namun, di balik ketenangan itu, Sari mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap pagi, ketika ia menapaki pematang sawah, udara terasa semakin berat. Padi emas itu kini bersinar lebih lembut. Tapi setiap kali Sari mendekat, tubuhnya terasa letih tanpa sebab. Tangan dan kakinya seakan menyerap sebagian dari cahaya yang keluar dari batang padi itu. Suatu pagi, ia hampir jatuh pingsan. Tubuhnya demam, namun anehnya, kulitnya terasa dingin seperti tanah yang baru tersiram hujan. Ia memaksakan diri untuk duduk di tepi sawah sambil menatap air yang mengalir pelan di antara rumpun padi. Dalam gemericik air itu, samar-samar ia mendengar bisikan yang sudah tak asing di telinganya. Setiap kehidupan menuntut keseimbangan, Sari. Ia menegakkan tubuhnya, menatap ke arah hutan, mencari sumber suara itu. Tapi Raka tak muncul. Hanya dedaunan yang bergerak lembut diterpa angin, seperti sedang mengangguk. Keseimbangan? Ulang Sari lirih. Napasnya berat. Apakah ini harga dari keajaiban itu? Ia teringat peringatan Raka malam terakhir. Setiap janji memiliki harga. Dan kini, kata-kata itu terasa nyata. Tanah yang dulu memberinya kekuatan, kini seakan menarik sesuatu darinya. Ia sadar, benih kehidupan itu tumbuh dengan mengambil sebagian dari dirinya sendiri. Malamnya, Sari berbaring di tikar tua. Tubuhnya menggigil, tapi matanya tak bisa terpejam. Dari luar, terdengar suara angin berputar di sekitar rumah, membawa aroma hutan yang basah. Dalam kelelahan yang hampir membuatnya tak sadar, ia mendengar suara langkah pelan mendekat. Lalu suara lembut yang begitu ia kenal berkata, "Sari." Ia membuka mata perlahan. Di ambang pintu, Raka berdiri. Tapi kali ini wujudnya berbeda. Tubuhnya tampak pudar, seperti bayangan yang terbentuk dari cahaya bulan. Wajahnya tenang, tapi matanya sendu, seperti menyimpan duka yang dalam. "Raka." Suara Sari nyaris tak terdengar. "Aku tahu ini akan terjadi, kan?" Raka melangkah mendekat, duduk di sisinya. Cahaya lembut dari tubuhnya menerangi wajah Sari yang pucat. "Kau sudah menjalankan peranmu dengan sempurna," katanya pelan. Tapi benih kehidupan tak bisa tumbuh tanpa sumber. Ia mengambil sebagian dari yang menjaganya. Sari memejamkan mata. Air matanya jatuh pelan. "Jadi aku akan mati?" Raka menggeleng. Senyumnya lembut namun getir. "Tidak mati, Sari. Hanya berubah. Kau tidak akan lagi menjadi seperti manusia biasa. Kau akan menjadi bagian dari tanah ini, bagian dari kehidupan yang kau jaga." Sari menatapnya lama, lalu tersenyum samar meski bibirnya gemetar. "Kalau itu yang harus terjadi agar sawah ini tetap hidup, aku ikhlas." Raka menunduk. Suaranya serak menahan perasaan. "Aku berharap tidak perlu begini. Tapi keseimbangan adalah hukum yang tidak bisa aku ubah. Bahkan aku sendiri terikat olehnya." Ia menatap Sari dalam-dalam. "Namun, ada satu hal yang harus kau tahu. Cinta yang lahir dari kebaikan tidak akan hilang, meski wujudnya berubah." Sari mengangkat tangannya dengan susah payah, menyentuh ujung jubah Raka yang berkilau. "Aku tidak menyesal mengenalmu, Raka. Bahkan kalau aku harus menjadi tanah, aku ingin jadi tanah yang bisa kau jaga." Raka menunduk, menggenggam tangannya. "Dan aku akan menjagamu, sampai hutan ini berhenti bernapas." Udara di dalam gubuk itu tiba-tiba berubah hangat.
Di luar, angin berputar perlahan, membawa suara gemericik air dan gemerisik dedaunan. Sari menatap keluar jendela, dan di sana, padi emasnya berkilau terang. Cahayanya memancar ke seluruh lembah, menyinari rumah-rumah penduduk yang tidur. Cahaya itu lembut, tapi terasa hidup. Ketika ia memandangnya, Sari merasakan sesuatu aneh di dadanya. Bukan sakit, tapi tenang. Seolah jantungnya berdetak seirama dengan denyut tanah di bawah rumahnya. Ia tahu, tubuhnya mulai menjadi bagian dari kehidupan yang lebih besar. Raka menatapnya dengan wajah sedih. Saat fajar tiba, kau akan tidur. Tapi percayalah, setiap kali hujan turun, kau akan mendengarnya memanggil namamu. Sari tersenyum samar. Aku tidak takut tidur, Raka. Aku hanya takut dilupakan. Tidak ada yang benar-benar dilupakan oleh tanah, jawab Raka lembut. Semuanya kembali pada tempat asalnya. Sari menatap wajahnya lama, lalu berbisik pelan. Terima kasih, Raka, karena kau mengajarkanku arti menjaga. Raka menunduk, menatap tangan Sari yang kini mulai berpendar lembut. Seolah kulitnya berubah menjadi cahaya yang sama dengan padi emas di luar sana. Istirahatlah, penjaga. Ketika fajar menyentuh langit, cahaya dari tubuh Sari perlahan memudar. Ia memejamkan mata dengan damai. Senyumnya tak hilang dari wajahnya. Dan pada detik yang sama, sawahnya meledak dalam cahaya lembut yang menjalar ke seluruh lembah. Pagi itu, penduduk desa terbangun dengan pemandangan menakjubkan. Sawah Sari kini berkilau keemasan. Setiap batang padi menunduk seolah bersujud. Tapi Sari tak terlihat dimanapun. Di tengah sawah, hanya ada bunga putih kecil tumbuh di tempat di mana dulu padi emas berdiri, tunggal, tapi bercahaya seperti menyimpan ruh kehidupan itu sendiri. Orang-orang berlutut di tepi sawah, terdiam dalam haru yang tak bisa dijelaskan. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka tahu satu hal, tanah itu kini hidup dengan napas yang tak pernah padam. Dan jauh di hutan, Raka berdiri di puncak bukit, menatap lembah yang diterangi cahaya lembut. Ia menundukkan kepala, berdoa pelan. Ya Allah, jagalah ia dalam keabadian MU. Biarkan setiap hujan yang turun menjadi sapaan lembut bagi dirinya. Angin menjawab dengan sepoi hangat. Di bawah sana, sawah Sari terus bergoyang lembut, seolah tanah itu kini berdenyut dengan kehidupan baru, kehidupan yang lahir dari pengorbanan seorang wanita sederhana yang tak pernah meminta apapun selain keseimbangan dan ketenangan. Raka menutup matanya. Kau bukan lagi penjaga sawah, Sari, bisiknya lirih. Kau kini penjaga kehidupan. Lalu, ketika matahari sepenuhnya terbit, sinar pagi memantul di atas lembah, menyingkap bayangan terakhir malam. Cahaya keemasan itu tetap ada, tapi kali ini lebih lembut. Seperti senyum yang abadi dari bumi yang pernah dijaga dengan sepenuh hati. Bulan purnama malam itu menyinari lembah kencana dengan cahaya perak yang lembut. Sawah yang dulu berkilau keemasan kini tampak damai. Hijau subur tanpa satupun batang yang menonjol terlalu terang. Tapi bagi penduduk desa, ada sesuatu yang berbeda. Suatu kehadiran yang tak terlihat, namun selalu terasa. Sejak Sari menjadi tanah, desa perlahan berubah. Orang-orang mulai menghargai kehidupan yang sederhana, menanam dengan hati-hati, dan menjaga irigasi dengan sungguh-sungguh. Mereka bicara lebih sedikit, mendengar lebih banyak, dan ketika hujan turun, setiap tetes air seakan membawa pesan. Beberapa warga merasa seolah Sari mengawasi mereka, menenangkan hati yang gelisah, memberi semangat dalam kesulitan. Suatu pagi, seorang anak laki-laki bernama Lintang berjalan pelan di pinggir sawah. Embun masih menggantung di setiap daun padi, membuat udara terasa dingin tapi segar. Ia berhenti di tengah hamparan, menunduk, dan menyentuh tanah yang dulu ditumbuhi padi emas. Seketika, ia merasakan getaran halus di bawah telapak kakinya. Seperti denyut jantung lembut yang menunggu disentuh. Siapa? Ada di sini, gumamnya pelan, meski tahu ia tidak akan mendapat jawaban. Tetapi tanah itu tidak sunyi. Dari antara akar dan butiran tanah, terdengar bisikan yang samar, hampir tak terdengar, namun begitu jelas bagi telinga yang mau mendengar. Jagalah,
Seperti aku menjaga kalian. Lintang tertegun. Air matanya hampir jatuh. Ia menatap sekeliling. Tapi sawah tetap kosong. Hanya embun yang memantulkan cahaya matahari yang baru naik. Dalam hatinya, ia tahu suara itu bukan imajinasi. Ini Sari, dalam wujud baru yang tak bisa dilihat, tapi terasa setiap saat. Hari-hari berlalu, dan desa mulai menyadari pola aneh. Setiap kali mereka menanam dengan niat tulus, tanaman tumbuh lebih subur dari sebelumnya. Setiap kali mereka berbagi hasil panen dengan tetangga, hujan datang lebih deras dan tanah menjadi lebih lembab. Namun, jika ada yang serakah, mencuri atau merusak sawah, cahaya lembut muncul dari tanah seolah menegur. Lintang menjadi perantara kecil antara kehidupan Sari dan warga desa. Ia sering berjalan di sawah, menanam bibit, menyiram dengan hati-hati, dan berbisik lembut, meniru apa yang ia dengar dari tanah. Jagalah kehidupan, jangan biarkan serakah masuk. Suatu sore, kepala desa datang menghampiri Lintang. Matanya lembut, tapi ada rasa heran yang jelas. Lintang, aku melihat sawah itu berubah sejak kau mulai menjaga dengan sungguh-sungguh. Apa kau merasakan hal yang sama seperti kami? Lintang menunduk, kemudian menatap tanah. Aku mendengar suara Sari. Dia memberitahu bagaimana menanam dan menjaga. Kepala desa menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Jadi, selama ini bukan hanya keberuntungan. Ada penjaga lain di sini, bukan manusia. Hari itu, kabut menyelimuti lembah lebih tebal dari biasanya. Semua orang yang lewat di sawah merasakan kehangatan yang aneh. Hanya dengan berdiri di atas tanah itu, mereka merasakan getaran lembut, seperti detak jantung yang menenangkan, membuat mereka sadar bahwa setiap tindakan mereka berdampak pada hidup dan mati sawah itu. Malam datang. Lintang duduk di pinggir pematang. Ia memejamkan mata, mendengarkan tanah, mendengar bisikan lembut yang berulang. Jagalah, walau aku tidak terlihat. Jagalah, karena hidup selalu menuntut keseimbangan. Hati Lintang bergetar, dan ia merasa seakan Sari ada di sampingnya, memberi semangat. Ia merasakan kedamaian yang dalam, sekaligus tanggung jawab yang besar. Ini bukan hanya tentang menanam padi atau menjaga sawah, ini tentang menjaga kehidupan, seperti yang diajarkan Sari. Di desa, orang-orang mulai merasakan perubahan. Mereka tidak lagi membicarakan padi emas, tapi berbicara tentang rasa hormat pada tanah dan alam. Setiap hujan dianggap berkah, setiap panen adalah doa, dan setiap kali embun pagi menetes di daun-daun, ada bisikan lembut yang mengingatkan mereka. Hidup harus dijaga, keseimbangan harus dihormati. Lintang menatap tanah dengan mata berair, menyadari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sari telah mengubah desa, bukan hanya dengan keajaiban fisik, tapi dengan pelajaran tentang hidup dan tanggung jawab. Ia tahu, kelak, generasi berikutnya akan merasakan kehadiran Sari tanpa pernah melihatnya. Tapi cukup dengan mendengar bisikan di tanah, embun, dan angin yang berhembus. Dan malam itu, ketika semua penduduk tidur, tanah di sawah bergetar lembut, padi bergoyang pelan. Di atas semua itu, cahaya lembut muncul di tengah sawah, samar, namun memberi harapan. Sebuah tanda bahwa Sari masih ada, bukan sebagai manusia, tapi sebagai roh penjaga kehidupan yang menembus setiap lapisan tanah, meresap ke akar, dan terus mengajarkan tentang keseimbangan yang tak ternilai. Lintang tersenyum. Air matanya jatuh pelan. Aku akan menjaga semua ini. Seperti kau menjaga kami, Sari. Dan dari jauh, di tepian hutan, suara angin membawa nada lembut, seakan Raka mengangguk setuju, memberi salam pada penjaga baru yang lahir dari pengorbanan seorang wanita yang kini menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Pagi itu berbeda dari hari-hari sebelumnya. Embun terasa lebih berat, hampir seperti menahan napas. Angin bergerak lambat, membawa aroma tanah basah yang segar bercampur harum bunga liar dari hutan. Lembah Kencana tampak tenang, tapi ada sesuatu yang berdenyut di udara, sebuah ketegangan yang halus, seperti bumi menahan rahasia yang akan segera terungkap. Lintang berdiri di pinggir sawah, matanya menatap padi yang kini tumbuh lebat di seluruh hamparan. Cahaya lembut memantul dari setiap batang,
Namun ada yang berbeda. Di tengah sawah, tempat dulu benih emas ditanam oleh Sari, cahaya kini menjalar membentuk pola berputar, berkilau seperti sungai cahaya yang melayang di atas permukaan tanah. Getaran itu terasa kuat, menembus kaki Lintang hingga ke tulang, membuat jantungnya berdegup cepat. Ia menyadari, inilah saat yang telah lama dinantikan. Tanah, benih, dan seluruh kehidupan yang dijaga Sari akan menunjukkan wujud terakhirnya. Sebuah keajaiban yang akan mengubah desa selamanya. Tiba-tiba, kabut tipis muncul dari arah hutan. Lintang menahan napas. Dari kabut itu muncul sosok Raka, namun berbeda dari sebelumnya. Kali ini tubuhnya bercahaya, bukan sebagai manusia, tapi seperti wujud antara harimau dan cahaya emas. Bersinar lembut namun menakutkan dalam keagungannya. Matanya memancarkan warna keemasan yang menembus hati, dan aura yang keluar membuat daun-daun padi bergetar. Raka, Lintang berbisik, suara bergetar campur kagum dan takut. Raka melangkah perlahan ke tengah sawah. Hari ini, Lintang, kau akan melihat apa yang telah dijaga Sari dengan seluruh hatinya. Cahaya itu adalah kehidupan yang menolak padam. Suaranya bergema, bukan hanya di telinga Lintang, tapi seakan di seluruh lembah. Cahaya dari tanah perlahan naik, membentuk lingkaran di sekitar tubuh Raka. Getaran meningkat, dan seluruh sawah tampak hidup. Padi bergoyang sendiri, air diirigasi berputar membentuk pusaran lembut, dan dari permukaan tanah, muncul tunas-tunas baru, tidak hanya padi, tapi berbagai tanaman liar, bunga, dan rerumputan. Semuanya tumbuh serempak seolah tanah itu mengekspresikan sukacita. Lintang menunduk, hampir tak percaya pada matanya sendiri. Ini mustahil, bisiknya. Bagaimana mungkin semuanya hidup seperti ini tanpa yang menanam? Raka tersenyum samar. Sari telah menjadi bagian dari tanah. Setiap tindakan kebaikannya, setiap doa yang ia panjatkan, tertanam di sini. Cahaya yang kalian lihat adalah wujudnya, manifestasi pengorbanannya, dan balasan bagi desa yang belajar menjaga kehidupan. Pada saat itu, penduduk desa mulai berdatangan. Mereka tertegun, menyaksikan hamparan sawah yang bukan hanya subur, tapi hidup seolah memiliki kesadaran sendiri. Suara angin membawa bisikan lembut. Hidup harus dijaga, keseimbangan harus dihormati. Kepala desa menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia menyadari, semua yang terjadi bukan sekadar keberuntungan atau ilmu sihir. Ini adalah pelajaran dari pengorbanan seorang wanita sederhana yang tak pernah meminta apapun. Sari, dia benar-benar menjaga kita. Gumamnya. Lintang melihat sesuatu yang luar biasa. Dari tanah, muncul siluet samar Sari. Wajahnya tersenyum lembut. Tapi tubuhnya bercahaya seperti emas yang diterpa cahaya pagi. Ia tidak lagi manusia, tapi roh penjaga yang menembus setiap lapisan bumi, setiap daun, setiap tetes air. Saat Sari bergerak, semua tanaman bergoyang serempak, seakan menari dalam harmoni. Orang-orang menunduk. Tidak ada yang berani bersuara. Hanya ada rasa kagum dan hening yang mendalam. Beberapa anak meneteskan air mata, merasa damai yang tak bisa dijelaskan. Lintang berdiri, menatap tanah di bawah kakinya. Aku mengerti sekarang, katanya pelan. Suaranya penuh emosi. Sari tidak pernah pergi. Dia ada di sini, dalam setiap tetes hujan, setiap butir embun, setiap hembusan angin. Raka mendekat, tubuhnya bercahaya lembut. Dan sekarang, Lintang, desa ini harus menjaga pelajaran itu. Setiap tindakan yang serakah akan terasa oleh tanah, dan setiap kebaikan akan diterima dengan cahaya. Tiba-tiba cahaya dari pusat sawah memuncak, membentuk lingkaran besar yang menyorot ke langit. Sebuah suara lembut terdengar, bukan dari manusia, bukan dari Raka, tapi dari seluruh lembah. Hidup adalah tanggung jawab. Jagalah, dan keseimbangan akan tetap ada. Seluruh desa merasakan hal yang sama. Damai, takut, kagum, dan haru bercampur dalam satu momen. Mereka memahami, keajaiban itu bukan hanya tentang sawah atau padi emas, tapi tentang pengorbanan, keikhlasan, dan hubungan manusia dengan alam. Lintang menunduk,
menutup mata. Air matanya jatuh pelan. Sari, aku janji akan menjaga semua ini, seperti kau menjaga kami. Dan dari tengah cahaya, terlihat siluet Sari tersenyum, lembut namun tegas, seakan memberi restu terakhirnya. Padi, bunga, dan air di sawah bergetar lembut, menyebarkan kehidupan ke seluruh lembah. Raka menatap seluruh desa, matanya menyala dengan rasa bangga dan haru. Hari ini, Sari bukan hanya penjaga sawah, dia menjadi penjaga kehidupan yang abadi. Dan kita semua akan merasakan keberadaannya selamanya. Cahaya perlahan mereda, namun rasa hangat dan damai tetap menyelimuti seluruh lembah Kencana. Desa itu tidak lagi sama. Mereka telah belajar bahwa keajaiban bukan hanya soal yang terlihat, tapi juga tentang menjaga keseimbangan, menghargai kehidupan, dan memahami bahwa pengorbanan tulus akan selalu meninggalkan jejak yang abadi. Di atas bukit, Raka menatap lembah yang kini bersinar lembut di bawah sinar matahari. Angin membawa aroma tanah basah, bunga liar, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah bisikan lembut dari Sari. Hidup harus dijaga, dan aku akan selalu ada di sini. Lintang menatap sawah. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Sari. Kau telah mengajarkanku arti kehidupan yang sesungguhnya. Dan lembah pun bergetar pelan, bukan karena gempa, tapi karena denyut kehidupan yang abadi, sebuah keajaiban yang lahir dari kebaikan, kesetiaan, dan pengorbanan seorang wanita yang kini menjadi bagian dari setiap helaan napas bumi.